Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mervini Febrianti dengan NIM S1032231006, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Di sini saya ingin melakukan tugas mata kuliah saya yaitu Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Nah, tugasnya yaitu menjelaskan bab 1, 2, dan 3 yang ada pada buku Birokrasi dan Public Governance. Baik, langsung saja. Yang pertama, bab 1 definisi dan aliran birokrasi. Birokrasi menurut pendapat para ahli yang ada pada halaman 2 hingga halaman ketiga, maka pengertian birokrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi adalah suatu sistem dari organisasi yang kompleks yang memerlukan penanganan berbagai macam keterampilan teknis yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh pihak lain. Lalu, yang kedua, birokrasi adalah sebuah ruang mesin negara yang di dalamnya terdiri dari orang-orang seperti pejabat yang digaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan nasihat dan melaksanakan kebijakan politik. Lalu, yang ketiga, birokrasi adalah suatu sistem kewenangan, kepegawaian, jabatan, dan metode-metode yang dipergunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan program-programnya. Lalu yang keempat, birokrasi dipergunakan oleh organisasi negara maupun swasta. Lalu yang kelima, birokrasi adalah lembaga pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Lalu yang keenam, birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi menurut tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi. Untuk menggambarkan organisasi dalam pemerintahan negara Indonesia, maka birokrasi didefinisikan sebagai keseluruhan organisasi pemerintah yang menjalankan tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga-lembaga non-departemen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah seperti di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, bahkan pada tingkat kelurahan dan desa. Sedangkan birokrat dalam arti pejabat, pemimpin tingkat atas, dan menengah dalam suatu struktur organisasi pemerintahan umum. Jadi, birokrat terdiri dari unsur-unsur pimpinan, yaitu para pejabat, dalam organisasi pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dari beberapa ahli yang sudah mendefinisikan birokrasi tersebut, bisa ditarik benang merah bahwa sebenarnya secara umum birokrasi adalah tata kerja pemerintahan agar tujuan negara bisa tercapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kita harus objektif dan terbuka, dan tata kerja ini untuk tujuan bersama, bukan per individu atau per orang. Lalu yang kedua yaitu governance. Governance adalah kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintah atau negara, pembangunan, masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, privat atau swasta. Selanjutnya yaitu ada governance public. Governance public adalah cara di mana stakeholders saling berinteraksi dengan tujuan mempengaruhi hasil kebijakan publik. Stakeholders tersebut antara lain adalah warga negara, organisasi masyarakat, media massa, lembaga publik, politisi, organisasi nirbala, dan sebagainya. Selanjutnya, makna birokrasi. Yang pertama, makna positif. Birokrasi yang bermakna positif diartikan sebagai birokrasi legal, rasional, yang bekerja secara efisien dan efektif. Birokrasi tercipta karena kebutuhan akan adanya penghubung antara negara dan masyarakat, suatu untuk mengejawantahkan kebijakan-kebijakan negara. Artinya, birokrasi dibutuhkan baik oleh negara maupun oleh rakyat. Tokoh pendukungnya adalah Max Weber dan Hegel. Lalu yang kedua, makna negatif. Birokrasi yang bermakna negatif diartikan sebagai birokrasi yang penuh dengan patologi, organisasi tambun, boros, tidak efisien dan tidak efektif, korupsi, dan lain-lain. Birokrasi adalah alat penindas bagi kaum yang lemah dan hanya membela kepentingan orang kaya. Artinya, birokrasi hanya menguntungkan kelompok orang kaya saja. Tokoh pendukungnya adalah
Karl Marx dan Harold Laski. Yang ketiga ada makna netral atau value free. Sedangkan birokrasi yang bermakna netral diartikan sebagai keseluruhan pejabat negara pada cabang eksekutif atau bisa juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berskala besar. Lalu, selanjutnya beberapa aliran pemikiran tentang birokrasi. Aliran pemikiran tentang birokrasi ini dikenal dengan istilah teori. Dalam ilmu politik terdapat beberapa teori dalam membentuk institusi di berbagai negara. Yakni yang pertama, teori rasional administratif model. Teori rasional administratif model adalah model yang dikembangkan oleh Max Weber. Model ini menyatakan bahwa birokrasi yang ideal adalah birokrasi yang berdasarkan pada sistem peraturan yang rasional dan tidak berdasarkan pada paternalisme, kekuasaan, dan karisma. Dalam teori ini, birokrasi harus dibentuk secara rasional sebagai organisasi sosial yang tepat diandalkan, terukur, dapat diprediksikan, dan efisien. Lalu, yang kedua, teori power block model. Teori power block model adalah berdasar pada pemikiran bahwa birokrasi adalah merupakan penghalang rakyat dalam melaksanakan kekuasaan. Pemikiran bahwa birokrasi merupakan alat pembendung kekuasaan rakyat yang diwakili oleh politisi memiliki keterkaitan erat dengan ideologi Marxisme. Lalu yang ketiga ada teori bureaucratic oversupply model. Teori bureaucratic oversupply model adalah sebuah teori yang berbasis pada pemikiran ideologi liberalisme. Teori ini muncul sebagai respon dari teori birokrasi Weber maupun Karl Marx. Teori ini pada intinya menyoroti kapasitas organisasi birokrasi yang dipandang terlalu besar, too large, terlalu mencampuri urusan rakyat, to intervene, dan mengkonsumsi terlalu banyak sumber daya, consuming too many resources. Lalu yang keempat ada teori New Public Service. Teori New Public Service adalah merupakan bentuk antitesa atau penentangan terhadap pemikiran bahwa peranan birokrasi hendaknya diserahkan kepada mekanisme besar. Menurut teori ini, bagaimanapun juga birokrasi merupakan organisasi yang memiliki peranan dan corak kerja yang berbeda dengan sektor swasta sehingga perannya tidak mungkin digantikan dengan organisasi swasta atau private sector. Lalu selanjutnya yaitu ada mazhab-mazhab tentang birokrasi. Dalam paradigma pemikiran tentang bagaimana birokrasi lahir, para ahli sosial politik berpendapat bahwa pada umumnya terdapat dua mainstream pemikiran. Pertama, birokrasi lahir sebagai alat kekuasaan yang kemudian memunculkan mazhab kekuasaan. Kedua, birokrasi lahir dan dibentuk karena kebutuhan masyarakat untuk dilayani, yang kemudian memunculkan mazhab kebutuhan rakyat. Lalu, mainstream pemikiran pertama menyebutkan bahwa penguasa yang kuat harus dilayani oleh para pembantu atau aparat yang cerdas dapat dipercaya atau loyal. Lalu, mainstream pemikiran kedua menyatakan bahwa birokrasi ada karena memang rakyat menghendaki eksistensi mereka untuk membantu masyarakat mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dengan demikian, yang menentukan ada tidaknya birokrasi dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kebutuhan mereka akan lembaga yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik. Dari kedua mainstream arus utama yang ada, maka muncullah kategori organisasi birokrasi berdasarkan tugas pokok yang diembannya, yaitu yang pertama birokrasi pemerintahan umum. Yaitu birokrasi pemerintahan umum yaitu birokrasi yang menjelaskan tugas-tugas pemerintahan umum. Contohnya yaitu birokrasi yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan. Birokrasi dan public governance dari satu pusat ke desa. Pada kategori ini, tugas pokok birokrasi masuk ke dalam regulative function. Lalu yang kedua ada birokrasi pembangunan.
yaitu birokrasi yang menjalankan salah satu bidang yang khusus guna mencapai tujuan pembangunan. Contohnya, birokrasi yang menjalankan tugas mencapai pembangunan ada pertanian, kesehatan, pendidikan, industri, dan sebagainya. Pada kategori ini, tugas pokok birokrasi masuk dalam development function atau addictive function. Lalu yang ketiga ada birokrasi pelayanan, yaitu bagian birokrasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Contohnya seperti rumah sakit, sekolah-sekolah, SD sampai SMA, kantor koperasi, unit pelayanan, kementerian-kementerian atau departemen transmigrasi, sosial, dan lain-lain. Pada kategori ini, tugas pokok birokrasi adalah service function atau yang dikenal dengan sebutan langsung kepada rakyat. Selanjutnya, bab 2, pemikiran Weber tentang birokrasi. Pemikiran Weber tentang birokrasi diawali dengan pemahaman Weber tentang sifat-sifat manusia dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia itu sendiri. Pemikiran pertama Weber dikenal dengan social action. Social action menyatakan bahwa semua aktivitas manusia digerakkan oleh maksud-maksud tertentu. Oleh karena itu, maksud dan motivasi di belakang aktivitas itu harus dimengerti. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan manusia bisa dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, yaitu yang pertama, tipe afektif, yaitu aktivitas manusia yang dimotivasi karena luapan emosi, amarah, dan sedih. Contoh dari tipe ini adalah marah, berteriak-teriak, tertawa, menangis, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada tipe traditional action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada kebiasaan yang telah mapan atau mendarah daging. Contoh dari tipe ini adalah adat istiadat dan kebiasaan yang dipelihara dengan baik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada tipe value rational action, yaitu aktivitas manusia berdasar pada tata nilai yang jelas dan orientasi pada tujuan yang diyakini dapat tercapai. Contoh dari tipe ini adalah belajar, berdandan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang keempat, tipe instrumental rational action, yaitu kesadaran oleh keinginan untuk mencapai tujuan dengan alat atau cara yang terukur. Contoh dari tipe ini adalah manajer, kontraktor, sehingga jelaslah bahwa menurut Weber, setiap aktivitas manusia pasti dilatar belakangi oleh sebuah motivasi, dan motivasi itu bersifat rasional. Semua pemikiran Weber tentang motivasi kenapa manusia beraktivitas tersebut di atas dikenal dengan sebutan process of rationalization. Tahapan kedua pemikiran Weber tentang birokrasi adalah adanya anggapan bahwa semua aktivitas dalam kehidupan manusia adalah berkelompok atau membentuk sebuah organisasi. Oleh karena itu, berdasar pada aturan-aturan yang jelas, sebab sebuah negara pasti berdasar atas hukum. Dan setiap anggota organisasi itu harus mematuhi hukum yang diberlakukan, seperti otoritas legal. Sehingga tahapan kedua pemikiran Weber ini disebut dengan 5 keyakinan dasar otoritas legal, yang menyatakan bahwa yang pertama, undang-undang dapat diciptakan dan menuntut kepatuhan dari anggota organisasi. Lalu yang kedua, hukum adalah sistem aturan yang abstrak. Untuk dapat melaksanakan, diperlukan administrasi yang mengurus aturan-aturan itu dalam batasan-batasan hukum itu. Lalu yang ketiga, orang yang menjalankan otoritas itu harus mentaati tatanan yang impersonal atau memisahkan kepentingan tugas dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Lalu yang keempat, orang mentaati hukum adalah karena mereka sebagai anggota komunitas atau organisasi itu, dan bukan karena sebab lain. Lalu yang kelima, keputusan tidaklah kepada orang yang memegang otoritas, melainkan kepada tatanan hukum yang impersonal yang telah memberikan wewenang kepada orang itu. Sedangkan tahapan ketiga pemikiran Weber tentang birokrasi adalah pemikiran bahwa dalam sebuah organisasi ada dalil-dalil atau aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh orang-orang sebagai anggota organisasi tersebut. Dalil-dalil itu disebut sebagai 9 dalil otoritas legal yang berisi tentang aturan-aturan bahwa yang pertama, tugas-tugas pejabat diorganisir atas dasar yang diatur dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, tugas dibagi dalam tahap-tahap yang berbeda dari segi fungsional,
yang masing-masing dilengkapi kewenangan atau otoritas dan sanksi yang sesuai dengan tingkatnya. Lalu yang ketiga, ada jabatan-jabatan diatur secara hierarkis. Lalu yang keempat, ada aturan-aturan yang mengatur pekerjaan bisa bersifat teknis atau legal. Dan yang kelima, ada sumber-sumber institusi, misalnya fasilitas dan kewenangan. Lalu yang keenam, dibedakan dengan sumber-sumber individu secara pribadi. Lalu yang ketujuh, ada pemegang jabatan tidak dapat mengambil jabatannya sebagai milik pribadi. Lalu yang selanjutnya, administrasi didasarkan atas dokumen tertulis. Lalu yang kesembilan, ada sistem kekuasaan legal dapat memiliki banyak bentuk, tetapi yang paling murni adalah staf administrasi birokratis. Weber melihat birokrasi rasional bergantung pada perkembangan lain yang telah diformalkan pada perhitungan moneter dan kodifikasi hukum tertentu. Sebagai kesimpulan, orang dapat menyatakan bahwa ciri pandangan Weber tentang birokrasi yang baru dan unik, yang bagi komentator mutakhir ditolak karena pengabaiannya sama sekali terhadap masalah efisiensi. Tetapi betapapun ia banyak memperhatikan masalah ini, ia tidak pernah merasa perlu mencabut kembali pendapatnya bahwa birokrasi modern mencakup rasionalitas formal. Selanjutnya yaitu bab 3, patologi birokrasi. Patologi birokrasi diartikan sebagai penyakit-penyakit yang diderita oleh birokrasi, baik skala kecil maupun skala besar. Penyakit-penyakit birokrasi yang dimaksud antara lain berupa inefisiensi, inefektivitas, organisasi para pejabat, organisasi yang tambun, organisasi yang lamban, dan sebagainya. Birokrasi adalah pelayanan masyarakat sekaligus abdi masyarakat, sehingga dia harus selalu dalam kondisi sehat walafiat supaya bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Apabila birokrasi di suatu negara terkena patologi sehingga menjadikan lembaga birokrasi itu tidak sehat, akan sangat sukar diharapkan menghasilkan kinerja yang optimal. Di sisi lain, birokrasi saat ini jelas menghadapi persaingan global dan berbagai masalah internal. Dinamika masyarakat yang berjalan sangat cepat jelas menumbuhkan sebuah masyarakat yang peka akan lingkungan sekitarnya. Masyarakat sudah mampu dan berani menuntut hak-hak yang memang menjadi miliknya. Salah satu hak yang dituntut oleh masyarakat adalah hak untuk mendapatkan pelayanan yang prima dari pelayanan masyarakat, atau yang dikenal dengan sebutan birokrasi. Kelompok patologi birokrasi. Menurut Sondang P. Siagian, patologi birokrasi yang sekarang ini ada dan bisa dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu antara lain, yang pertama, persepsi dan gaya manajerial. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, pelanggaran peraturan perundang-undangan. Lalu, selanjutnya yang keempat, perilaku disfungsional yang negatif. Lalu yang kelima, ada akibat situasi internal dalam instansi. Patologi tata persepsi dan gaya manajerial bisa dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Yang kedua, fobia terhadap kritik. Lalu yang ketiga, korupsi dan sogok. Lalu yang keempat, ada kecenderungan mempertahankan status quo. Lalu yang kelima, ada boros dan mewah. Yang keenam, ada arogansi atau sombong. Lalu yang ketujuh, ragu dalam mengambil keputusan. Lalu yang ke-8 ada mencari kambing hitam. Lalu yang ke-9 tidak adil kepada staf dan pelayanan. Yang ke-10 intimidasi atau memaksa kepatuhan. Lalu yang ke-11 ada kurang komitmen terhadap sumpah jabatan. Lalu yang ke-12 ada kurang koordinasi atau ego sektor. Lalu yang ke-13 cepat puas diri. Ke-14 tidak rela melakukan pendelegasian wewenang. Lalu yang ke-15 yang terakhir xenofobia atau menolak perubahan karena lemah prediksi dan adaptasi. Oke, sekian video dari saya. Thank you for watching and see you.